wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jemaahku dari mana ini? Raudatul Muslimah Sawo Ketatap Sidoarjo. Sawo Ketatap. Kalau yang sebelah sini Bu, sama ya Bu. Sama. dari Sawo Jajar Sidoarjo. Situ Sawo Ketatap, Sama. situ Sawo Jajar. Hei, ini puasa yang keberapa? Kira-kira ya 26 Nanda. 25 atau 26, episode piro kira? 26. Lah iya, Hah? 26. 26. 26. Semuanya tuh sumringah. Ibu-ibu sudah nerima THR ya Bu ya? Masya Allah. Loh, jadi buka Bu, iki puasaan. Puasa belum oleh THR. Ini puasa Bu. Bu, iki puasa. Masa ibu-ibu lupa? Bu, cudulnya sahur. Nggak Ini ingat sudah Bu kalau sahur ini ini, Bu. puasa. Iya. Lebaran kurang 4 4 hari, hari. lagi. Tapi kenapa ibu-ibu sumringah? Kenapa? Kalian Nanda? berdua ini loh, sok mari nangis dulu, wajahnya, wajahnya kaca-kaca. Pagi ini pagi terakhir bagi kita di acara sahur bareng Gus Miftah. Cie, cie. Saya Hanya kenapa? bisa untuk berdoa. Iya. Mudah-mudahan episodenya ditambah. Itu tidak mungkin terjadi. Jadi, Besok sudah datang host yang asli. berarti dokonmu gak mandi. Begitu tega. Kenapa? Begitu tega. Kenapa? Oh Nanda, Iya. kita berpisah. Cie, ya Allah, tenang. Kita akan tetap selalu bersama. Kenapa? Karena kita nggak mungkin akan terpisahkan walaupun jarak dan waktu. Yang penting kita bisa video callan. Aslinya kayak esok ngambung, coba lihat video callan. Handphonemu sambil ambung-ambung lihat telepon mbakku. Di layar ini kok. Mari ngono handphone. Pakai Sultanet, kenapa? Karena kecepatannya lebih cepat daripada jodoh Anda. 100 Mbps. Jodoh itu 10 Mbps, ya kan? Tergantung doa. Kemudian bisa gratis nelpon 100 menit, gratis UCTV 150 channel. Pakai Sultanet, UMKM maju, UMKM go, 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 digital. Gak usah ragu, gak usah bingung kalau mau isi BBM di kendaraan Anda. Langsung saja pakai aplikasi My Pertamina. Karena banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan. Mulai dari kemudahan pembayaran cashless, poin di setiap transaksi, dan jumlah transaksi yang dibayarkan sudah otomatis sesuai dengan jumlah liter BBM yang Anda beli. Yes. Banyak untungnya pasti My Pertamina. Mangga no, dukunmu iku sewon 30 hari. Mbak Rara iku lho nganggur pisan. Ben sampean iso terus. kayak wis tak udek ini malah guntek. Malah gante. Oke Nanda juga Hengki. Hari ini apa? Hari ini temanya apa? Apa? Ya itu temanya. Jangan malu untuk berjualan. Aku lo nggak malu jualan, aku gak ada jodoh pendino tak umumno selama episode. Bukan itu. Kok murah Nanda. banget? Jualan. Sampai aku Murah ngomong banget. sale, janda. Loh, Masa kamu obral ke semua Pede. orang? Nanda, janda muda mempesona. Ih. bukan jualan itu Bukan, maksudnya. maksudnya tuh jualan yang apa nggak malu gitu, itu seperti apa? Ya aku ya kurang tahu ini jualannya itu jualan apa. Ya. Makanya. Yang bikin kita nggak Makanya malu itu. kita tanya Kita yang tanya lebih mengerti, spesialis. yang lebih paham. Yang selalu berjualan jadwal. Nah, yang Kalau selalu kosong. ditunggu-tunggu kita. Kita sambut. Yuk, Gus Miftah. Beri tepuk tangan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu bai'a wa harramar riba al ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah JTV yang di studio maupun yang di rumah. Beli bawang keliru merica.
Cakep. Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Lope. Kita hari ini temanya menarik, kekinian, faktual. Karena nanti Gus Miftah akan ditemani bintang tamu yang juga milenial. Insya Allah. Tolong Nanda jaga pandangan ya. Nah, ingat. Kan kamu janda. Ora jaga pandangan tak culak mesti pasti. Aku dianggap apa lah ngoten, Mbah. Lah Kowe. kuwi apane kok soal ngono? Lah ya Mbah aku Sampean apa nih? Kowe iki yo ngoco. Rupamu pas-pasan. Saldone kurang. Jual beli. Tadi di ayat yang saya baca itu artinya adalah dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka kalau kita melihat sosok dari Nabi Muhammad itu adalah sosok yang komplit. Ketika saya ditanya, Gus, apakah kiai itu harus dicontoh? Enggak. Kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi untuk ngajak umat supaya mencontoh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad role model yang komplit. Nabi Muhammad pernah menjadi petani. Nabi Muhammad pernah menjadi pedagang. Nabi Muhammad pernah menjadi pengembala. Nabi Muhammad pernah menjadi orang miskin. Dan Nabi Muhammad juga pernah menjadi orang kaya. Nabi Muhammad pernah menjadi rakyat. Nabi Muhammad juga pernah menjadi pejabat. Bagaimana nggak kaya ketika jadi pedagang? Beliau merupakan delegasi dari saudagar kaya perusahaan ekspedisi Siti Khadijah. Jadi perusahaan ekspedisi di dunia itu miliknya Siti Khadijah. Dan direkturnya adalah Nabi Muhammad. Insya Allah. Maka kemudian karena kejujuran Nabi Muhammad ketika berdagang, dia dilamar oleh Siti Khadijah. Dan Anda tahu berapa mas kawinnya? 20 ekor unta. Masya Allah. Sama dulu ketika Gus Miftah menikah, mas kawinnya 20 ekor tengung. Cuwi. Ini. Bareng ngono dilusup. Nah ternyata yang paling lama Kanjeng Nabi dalam profesinya itu sebagai pedagang. Muhammad itu menjadi nabi dari usia 40 sampai usia 63 tahun. Itu menjadi nabi. Menerima wahyu pertama kali usia 40, kemudian beliau meninggal usia 63 tahun. Menjadi nabi selama 23 tahun. Anda tahu berapa lama Nabi Muhammad menjadi pedagang? 25 tahun. Masya Allah. 25 tahun. Artinya apa? Bahwa kemudian jual beli itu merupakan profesi yang mulia ketika dijalankan dengan penuh kebaikan dan kejujuran. Makanya ibu-ibu jangan malu jualan. Tapi saya yakin kalau ibu-ibu Raudhatul Muslimah ini selama musim pandemi sudah pinter jualan. Masya Hari Allah. Senin Ya. jual gelang, hari Kamis jual kalung. Ini semuanya dijual. Ya. Akhirnya ning omahe resik entek. Sih, nol. Kalau dilihat dari wajahnya nih ibu-ibu sudah pinter cari uang ya Bu ya. Masya Allah. Jadi dimanapun suami nyimpan pasti ketahuan. Golek itu. Cari lempitan barang yang ketemu. Lempitan. Nah, Rasulullah mengatakan 9 dari 10 jalan rezeki itu adalah jual beli. Maka sebenarnya kita punya kesempatan yang sama untuk jual dan beli. Gus, saya nggak punya barang. Ya, bisa jadi Anda tidak bisa punya barang tapi Anda bisa menjual. Lah istilah kerennya apa? Belantik. Istilah kerennya apa lagi yang lain? Manajer. Makelar. Jadi bahkan profesi orang yang bisa menjual walaupun dia tidak punya barang itu dipuji oleh Rasulullah. Artinya apa? Ada kemauan yang keras, ada keinginan, ada keuletan. Itulah kenapa saya selalu mengatakan kenapa keringat itu asin. Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Gak percaya? Silahkan dijilat masing-masing keringatnya. Nah, di hari yang serba tidak menentu dengan kondisi ekonomi hari ini, minyak goreng yang semakin mahal dan langka, macam-macam lah problemnya. Banyak orang mengeluh, saya harus dapat penghasilan dari mana? Dan ternyata ketika kita lihat, penghasilan yang tidak terbatas itu salah satunya adalah dengan menjadi makelar. Bahwa ini profesi yang mulia. Tapi kenapa kemudian dalam Al-Quran ada ayat yang justru mengancam orang yang jualan? Karena adanya ketidakjujuran di dalamnya. Nanti akan kita bahas. Itulah alasan kenapa masjid dianggap sebagai tempat yang paling mulia, terhormat, sementara pasar dianggap tempat yang paling hina.
Bedanya apa? Kalau masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar tidak ada sholat tahiyatul Pasar. Nah, bagaimana menjadi pedagang? Etikanya seperti apa? Nanti akan kita bahas dan akan kita hadirkan bintang tamu yang biasa jualan di medsos. Masya Allah. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Untuk itu kita akan kembali setelah yang mau jualan berikut ini. Tetap di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Hai para UMKM, saatnya kamu semua bisa langsung menjadi sultan. Kenapa? Karena memang langsung aja menggunakan sultannya tuh Mas. Amin. Nanda. Ini kan mau Aku lebaran sedih. orderan akeh. Sedih nih, Sedih lah, Po. internet di rumahku tuh lemot banget. Padahal itu pesanan, itu banyak sekali yang pesan, malah cancel semua gara-gara internet lemot. Lah kan sesuai yang punya. Aku lemot. Aku tuh nggak lemot. Tapi Aku tuh gremet. nah, jadi ada solusinya, namanya Sultanet tuh. Nggak mungkin ngadat-ngadat kayak gitu, apalagi sampai menunda-nunda yang namanya orderan masuk tuh. Biasanya kan 333, 444, 222 gitu bener, kan, yang musim belanja. Pakai Sultanet karena memang internetnya itu Masya Allah super cepat 100 Mbps. 100 Mbps. Iya, gratis nelpon 100 menit tuh. Gratis Juicy TV 150 channel. Makanya pakai Sultanet, UMKM maju, UMKM go digital. Telkom. Besok katanya kamu mau mudik. Mau di kemana Nanda? Gak ero, kan gak ada bojo Mas. Menyata ya Kamu mudik ke Tuban aja ke rumahku. Mudik Oh. ke Tuban. Aku jadi istrimu. Iya, Kenapa nanti- kok gini-gini? Ya, ke Tuban. Itu air ketuban. Ketuban. Kalau pengen kamu mudik nanti nggak usah bingung. Kenapa? Kalau naik kendaraan itu, kalau pengen mengetahui BBM apa yang cocok, itu nggak usah bingung. Langsung Iya. saja download aplikasi My Pertamina. My Pertamina. Karena banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan, mulai dari kemudahan pembayaran cashless, poin di setiap transaksi, dan jumlah transaksi yang dibayarkan sudah otomatis sesuai dengan jumlah liter BBM yang kamu Masya beli. Allah. Enak kan? Iya. Banyak untungnya, pasti. My Pertamina. Ibu-ibu, mana suaranya ibu-ibu lemper ini ya? Ibu-ibu, Hoi! buah duku dibikin jamu. Gus Miftah, izinkan aku mencintaimu. Makan jadah dicampur putu. Cakep. Gus Miftah, besok aku merindukanmu. Boleh. Hop. Sekarang ini si. Bunda, Ayo. Bunda. Ada permata biru. Cakep. Gus Miftah, mana HRanku? Nah, ngomong soal jualan. Gus Miftah punya sahabat, punya teman yang pandai jualan. Ini dia bintang tamu kita, Mas Aswin dari PT Mas Windo. Terima kasih Mas Aswin. Silakan Mas. Nah, silakan Mas Aswin. Gak apa-apa, saya duduk di atas. Amit. Aman. Nah. Amit. Insya Allah. Ibu-ibu masukannya di bawah kok, Mas. Pasrah. Ngapunten. Nanda, Iya. kamu punya rumah nggak? Ini bintang tamu kita ini jagonya bikin rumah. Wow. Persoalannya adalah rumah didiamkan lama, nggak ada penghuninya saja, kosong dimasukin hantu. Apalagi hatimu yang kosong. Iya. Mas Aswin sehat? Alhamdulillah aku sehat. Terima Mas, kasih ini banyak. Mas Aswin ini kenal sama Abando itu Iya. di medsos awalnya. Akhirnya kemudian postingan-postingan beliau ini sekitar properti. Karena beliau ini bangun rumah macam-macam. Lah kebetulan waktu itu Abah pengen buat rumah tamu untuk para kiai di pondok. Akhirnya dari situ kemudian kita kontak dan akhirnya ketemu. Nah, Mas Aswin itu kenapa kok tertarik di dunia properti? Singkat cerita, saya dulu merantau di Jakarta 11 tahun, kemudian menikah, mempunyai anak 3, terus belajar jadi marketing properti. Awalnya marketing ya? Marketing.
Terus kemudian saya belajar mengenai legalitas, surat-surat, dan belajar menjadi developer. Punya Awal. basic itu nggak sebenarnya? Nggak ada sama sekali. Tuh. Jadi pengusaha perumahan besar hari ini nggak pernah punya pengalaman. Kalau ini pernah Mas punya pengalaman. Ini kan kontraktor. Iya, apa nih, Pak? Jadi tiap tahun kontrak-kontrak rumah ganti-ganti. Pindah-pindah. Sekarang kontrak di sini, besok kontrak di sana gitu loh. Bahkan yang terakhir KTP-nya belum diambil, Bu. Nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar soalnya. gitu. Tinggal KTP. Loh kok bisa Mas nggak punya pengalaman rumah kok bisa jadi Pengalaman sebagai pengusaha ada. Jadi saya dulu di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, saya sebagai kontraktor atau rekanan. rekanan? Kemudian saya merantau di Jakarta, pengen jadi artis tapi nggak jadi waktu itu. Oh. Cita-citanya. Cita-citanya pengen jadi artis. Ini juga sama Bu, ini artis ini Bu. Nggih. Masih ingat Beranak dalam Kubur? Nah, Ini kuburannya. Ini talentnya. Ini talentnya. Nah, ngomong tadi soal marketing ini, marketing properti. Berat nggak sih Mas jadi marketing itu? Iki ban konco-konco marketing JTV ngrungokne kupinge kuwi. Iya. Emang iso jualan. Iya. Malah sing kon jualan kiyaine. paling mikirnya konco-konco yang beri Miftah diancuk. Berat nggak Mas? Pengalaman marketingnya Mas Aswin seperti apa? Alhamdulillah, saya menilai di Indonesia ini krisis kejujuran. Krisis kejujuran. Catat, kejujuran, krisis. Krisis membuat konten apa adanya. Jadi yang saya keluarkan ya real apa adanya, tidak dikemas atau dibikin sedemikian rupa untuk orang tertarik, tidak. Jadi yang saya jual memang real apa adanya. Yang saya berpikir hanya yang dicari orang kan bagus, murah. Nah itu yang saya kembangkan, saya menciptakan sesuatu karya yang bagus dan murah. Mas Aswin itu kan terkenal kalau bikin bangunan, rumah dan lain sebagainya terkenal murah. Lah, badi nggak Mas? Untung nggak Mas? Sebenarnya kalau dijelaskan agak sedikit lama, tapi yang jelas untung. Tetap untung ya? Alhamdulillah untung, karena saya mempunyai tim yang solid, dengan saya treatment memanusiakan pekerja saya. Yang kedua, saya selalu berpikir mencari solusi. Mencari solusi bagaimana supaya ini bisa mengurangi cost. Terus material ini kita subsidi silang dan lain sebagainya. Yang membedakan dengan perusahaan lain itu ya? Itu mungkin membedakan. Bedanya saya sebagai pemimpin, saya ikut turun ke lapangan terus ke proyek-proyek. Itu dulu bikin usaha Mas Windo itu dari nol? Dari nol. Pertama itu perorangan, tapi Mas Windo 2016, saya udah jalan 2015. Modalnya berapa Mas awal waktu itu masih ingat? 10 juta. Loh, 10 juta. 10 juta Bu. Kalau kamu pengen cari istri yang mau dimulai dari nol gampang. Pergi ke pom bensin. Dimulai dari nol ya. Nah, dimulai dari modal 10 juta tahun 2015. Sekarang ada berapa cabang di Indonesia, Win? Kemarin 650, sekarang sekitar 500-an. 500 cabang. Iki tahun ngarep bisa jadi sponsor kuning JTV. Tapi dicatat, tetap marketingnya Miftah. Lama-lama cintaku padamu itu seperti Mas Windo. Kok bisa, Pak? Banyak cabangnya. Betapa pinternya saya ya. Memuji diri sendiri. Sebenarnya aku. Apa? Bing apa? Anu jadi apa? Besok Sponsornya? Sponsornya jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah mereka berdua tetap tidak saya pakai. Artinya sampai berkembang bahkan sampai 600-500 cabang itu kan ada kiat-kiatnya Mas. Nah ini untuk para pemula, para pemirsa yang pengen memulai bisnis seperti Mas Aswin. Itu apa tip-tip dari Mas Aswin supaya bisa sukses kayak jenengan? Kalau saya dulu punya teman di Kanada, itu teman di dunia hobi saya, dunia hewan. Itu saya diajarin SWOLA, See, Watch, Observation, Learn, dan Action. Kurang paham, Ranya ada paham. Wimo bahasa kromong inggil lah kadang. Apa aja itu Mas? Satu. See, itu diperhatikan. Lihat ya, perhatikan. Watch itu ditonton, benar-benar dipelajari lah pelan-pelan, sama diamati gitu. Observasi langsung melakukan terjun lapangan dan dibuktikan apakah bisnis ini bagus nggak, tergantung prinsip hidup ya teman-teman semua di sini. Kalau saya mengemban ilmu itu mencari pekerjaan atau rezeki itu yang minim resiko dosa. Jadi saya tidak mau
usaha Jadi saya bukan banyak minim dosanya. resiko bangkrut, tapi minim resiko dosa. Ji. Anyar nih, anyar. Masya Allah. Biasanya orang itu kan kalau mau bisnis yang dicari apa? Minim resiko rugi. Kalau ini bahasa yang kita ambil minim resiko dosa. Ji. Lah aku malah gaweane golek dosa kowe tetet. Kamu nggak usah merasa bersalah, kamu lahir saja sudah salah kan. Minim resiko dosa. Kalau resiko dosa dalam berbisnis itu apa sih Mas contohnya? Banyak peluang-peluang untuk berbuat Curang. jahat, curang, tidak jujur, terus mengalahkan segala cara supaya omsetnya besar, terus bikin trik marketing dan lain sebagainya. Dan jujur godaan itu ke Mas Aswin besar. Untuk curang. Alhamdulillah besar sekali. Cara mengatasinya. Cara mengatasinya, saya sebelum dealing dengan klien, saya jual rumah, jual gedung dan jasa renovasi itu, hal yang terburuk itu akan saya buka di awal. Apapun yang akan terjadi, saya jelaskan, saya edukasi seperti ini supaya tidak ada masalah di kemudian hari atau suzon atau fitnah seperti itu. Tuh, jadi ngomong elek dhisik ya. Ji, bicara jangan ngomong baiknya tahu-tahu zong. Zong. Nah, selain itu apa lagi Mas? Supaya bisa sukses, selain kejujuran, terus mengurangi resiko dosa. Saya tidak berpikir duniawi. Hmm. Jadi apa yang saya dapat yaitu bukan punya saya, jadi ya hobi saya alhamdulillah sampai sekarang bersedekah. Bersedekah. Dan ini terbukti ya. Buktinya apa? Kalau pemirsa sahur bareng Gus Miftah lihat postingan-postingan Mas Aswin ini di Instagram, itu isinya cuma berbagi tok. Itu pembagian itu dihasilkan dari hasil kerja itu Mas ya. Jadi saya punya alhamdulillah ratusan perusahaan berbagai bidang. Jadi memang semua pengusaha-pengusaha di bawah naungan saya atau PT Mas Windu Bumi Mas, saya notariskan wajib sedekah minimal 20%. Minimal 20%. Dari omsetnya supaya kerja di Mas Windu itu dapat surga di dunianya. Dari omset bukan dari keuntungan. Dari keuntungan. Pak. Oh dari Sorry, keuntungan. Itu keren dapat 20% loh, Rek. 20%. Heeh. 20% ya. Kuwi rungokno kuwi. Ning JTV rungokno murah dinyang. Dipotong. Ya, sesuai dengan kemampuan. Lah sing pantes dibayar larang ya larang. Lah kuwi murah kok, Tet. Nggih pantese murah, nggih murah. Pantes murah, ancen kuwi murahan kok. Yang penting kan wonten bonus. Kowe njaluk bonus. Nggih. Insya Allah saya kasih bonus ya. Alhamdulillah. Doa. Amin. Lumayan loh, Tet. Nah, seperti apa kiat-kiat lain menjadi pedagang yang baik menurut Islam? Tentunya akan ada etika. Etikanya seperti apa sih menjadi seorang penjual itu? Kita akan bahas bersama bintang tamu kita setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini di mana Mas? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, Nambah barokah. Nah, kembali bersama Mas Aswin. Tadi Mas Aswin bisik-bisik sama saya. Gus, ini yang di studio yang janda siapa? Saya. Coba angkat tangan. Yang di studio yang janda Harus jujur siapa? loh, harus jujur. 1, 2 Nanda, 3, 4, 5, 6. Sik, menengok tak hitung ngo. Ora rondo ngaku rondo awas weh. Santet meteng weh. Yang janda sama Mas Aswin dikasih giveaway per orang 2 juta rupiah. Oh, Nggak apa-apa, saya kasih semua sama kru-kru, maaf ya 500 ribuan saya kasih. kru 500-an. Wah, sawangan yang tua itu loh. Kui makelar ya. Potong, dipotong 20%. Berapa persen? Biasanya makelar itu Bapak Bu, Nggih. Nah. Biasanya makelar itu 5 sampai 10%. Lah, lek apa? 20%. Kok malah akeh? Paten ono pun, Bang. tuh terbukti toh bahwa kemudian memang kesuksesan itu salah satunya adalah dilihat bagaimana cara dia berbagi. Masya. Kalau kamu pelit, mana mungkin Allah nambah rezekimu. Maka kamu evaluasi kenapa bayaranmu murah? Kenapa, Pak? Ya karena mereka selama ini nggak pernah sedekah. Nah. Ulo. Rungokno. Mas Aswin kan tidak serta-merta langsung sesukses ini ya. Pasti ada cobaan, rintangan, ujian dan lain sebagainya. Pernah nggak Mas Aswin berada pada satu titik nadir terendah?
di dalam usaha ini? Kalau titik terendah itu hampir setiap musim atau bergulir pasti mengalami. Cuma itu membentuk karakter kita lebih kuat apabila kita bisa menyelesaikannya. Menghadapi diri sendiri, mengalahkan diri sendiri, dan selalu berpikir kreatif, inovatif, dan solutif. Yang berat itu tantangan dari internal apa eksternal sih? Dari luar apa dari dalam sendiri? Pertama dari eksternal, tapi lebih dahsyat, lebih besar dari internal. Harus banyak pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan dalam internal kita sendiri. Baik itu pekerja maupun keluarga. Harus bisa memanajemen semuanya. Gitu. Iya. Nah, bagaimana cara Mas Aswin dan Mas Windo ini menggait konsumen? Artinya kan kemudian ketika orang menjatuhkan kayak Gus Miftah nih, saya mau bikin rumah dengan Mas Windo, itu kan karena percaya. Iya. Ya kan? Orang itu kan butuh alasan untuk percaya. Bagaimana selama ini Mas Windo memberikan rasa percaya kepada konsumen? Yang pertama, alhamdulillah mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya tidak sengaja iseng-iseng posting di Facebook saya ketika saya menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan saya transaksi jual beli tanah di notaris dan lain-lain, itu membuat masyarakat ketika saya tidak sengaja viral percaya karena scroll ke bawah-bawah. Itu. Terus kemudian saya edukasi masyarakat tidak serta-merta ngomongin uang atau hasil atau cuan bahasa anak zaman sekarang. Tapi yang saya tonjolkan adalah bagaimana menjaga amanah dan tanggung jawab itu sendiri. Yang selama ini tadi saya bilang di awal, masyarakat itu krisis kepercayaan, krisis kejujuran, krisis bisnis yang beretika atau berakhlak. Jadi yang saya tampilkan, kamu tidak percaya ya silakan, mau memakai jasa saya silakan, tapi yang saya tonjolkan di situ testimoni real, tidak saya setting. Ketika saya review rumah, misal, Bu, monggo silakan ngasih testimoni apa adanya, misal ada kurang lebihnya silakan. Nah, di situ saya tonjolkan yang benar-benar saya blow up itu rasa tanggung jawab. Walaupun cabang saya ada yang kabur atau ada oknum tukang kuli yang tidak bertanggung jawab, itu saya sebagai CEO, saya akan bertanggung jawab menyelesaikan rumahnya, dan ada kompensasi apabila ada keterlambatan maupun one prestasi dari pihak perusahaan. Alhamdulillah Gus, dari image masyarakat yang melihat sebuah perusahaan itu ribet, takut, sekarang semua lapisan masyarakat menyayangi dan mencintai PT Mas Windo karena atas kejujurannya. Kenapa kemudian pasar itu dikatakan sebagai tempat terburuk? Karena begitu banyak kecurangan, begitu banyak praktek ketidakjujuran di pasar. Soal timbangan kemudian kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Ya kan? Kalau ibu-ibu baca Al-Qur'an, di situ Allah mengatakan apa? Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, ngurangi timbangan. Kalau menjual dikurangi. Gitu kan? Kalau ada orang kita membeli karena minta lebih. Saya tuh sering beli buah parsel gitu kan. Dari luar kelihatannya wow, mulus-mulus itu. Dari luar dilihat seperti nanda, begitu dibuka dalemannya kuntet. Ya Allah. Ya Allah. Kayak gini. Luarnya kayak gini, dalamnya kayak gini. Itu berarti jujur enggak, Bu? Enggak jujur. Dan itu sering kita dapatkan di pasar-pasar itu. Makanya inti dari jual beli sendiri itu harus penuh dengan kejujuran. Nah, sekarang lebih milenial lagi, Mas, ngomongin medsos. Seberapa maksimal medsos itu berpengaruh ke marketingnya Mas Aswin? Alhamdulillah kita mulai besar sekali itu di era masa pandemi. Jadi memang kita nomor malah satu. Di pandemi, Mas ya? Pandemi. Wow. Di saat orang susah gara-gara pandemi, loh ternyata Mas Aswin malah dapat rezeki. Masya Allah. Inilah orang optimis. Apa bedanya orang optimis dengan pesimis? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Wow. Kamu tahu bedanya kenapa saya dibayar mahal? Ya guru ngulak ngalik. Maksudnya, maksud gue apa mulai? Abai kan pinter bolak-balik kata itu iso. Jadi artinya beda pinter Abai. Apa nih? Tak akoni. Loh kalau saya punya prinsip, Dad, kecerdasan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Luar biasa, Pak. Ini justru pandemi, Mas ya. Jadi kita tuh besar karena sosmed, dapat jobnya karena sosmed, dan di situ juga saya besarkan
bisnis usaha saya di sosial media. Sekarang usahanya Mas Aswin di bawah Mas Windo itu bergerak di bidang apa saja sih Mas? Kan nggak semuanya properti kan? Nggak. Pasti ada yang hal terkait. Apa saja itu Mas? Ada Mas Windo Entertainment, ada Mas Windo Material, ada Mas Windo Landscape, ada Mas Windo Smart Home, ada cafe, F&B lah, terus fitness center, terus ada pupuk granul. Oke. Terus developer kita ada developer Mas Windo sendiri, ada developer jualan perumahan atau rumah-rumah yang bekerja sama eksklusif dengan PT Mas Windo, yaitu kita modali pengusaha-pengusaha developer di seluruh Indonesia. Jadi Ted, Heng, kalau kamu besok nggak punya job, gabung aja sama Mas Windo. Kamu di Mas Windo Material. Jadi kamu besok merupakan orang yang dijual oleh Mas Windo. Sama apa dengan pasir, batu, kerikil. Iya, ini peluang loh ini. Ini peluang loh ini. Awalnya dicampur semen loh, Det. Ora popong. Coba ngerti gue sing nuku rondo sugih saka Rodotul Muslimah. Kok nambah aku iki lo jemaah. Nggak apa-apa, saya dulu kuli juga kok. Ya, Belajarnya kuli. dari kuli, jadi tukang. Kalau jadi ini mandor. jelas Mas, ini Indo Bali. Napa Ibune nih, Pak? babu, bapaknya kuli. Nah, kalau Hengki jelas Indo Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Nah, kiat-kiat posting yang bagus menurut Mas Aswin di medsos. Karena kan sekarang banyak orang punya medsos nggak lebay, Mas. Oh, lagi mangan di foto menampakkan. Kalau saya tetap nggak masalah, kamu posting makanan, it's okay. Tapi kalau bisa disertai dengan caption yang bagus, Betul. gitu loh. Jadi kemudian apakah kurangan di foto atau video kita tutup dengan caption. Sudah fotonya nggak mutu, videonya nggak bagus, captionnya lebay. Mana menariknya? Nggak ada edukasi sama sekali. Lah selama ini kalau Mas Aswin posting itu yang menjadi pertimbangan apa saja, Mas? Saya sedikit cerita ya. Dulu saya kalau posting, Kalau Mas Aswin cerita lama boleh kok, wong kru semuanya dikasih kok. Iya. Mas panjang, bebas Mas. saja, Mas. Lo sampai maghrib buat napa-napa Mas. Nggih. jadi Kata kru, bah. Sesuk lah golek bintang tamu sing ngene iki, bah. Gimana, Mas? jadi dulu saya posting hasil karya saya, menurut saya semua yang terlalu kan nggak baik. Saya budget 100 juta rumah jadi seperti ini, gimana gitu. Bagus kan? Saya murah juga kan, awalnya gitu. baca itu mikir loh, Mas. Iki tenan po yo. Kemudian saya ditegur sama netizen yang alhamdulillah teguran itu membuat kritik atau saran buat saya, Mas Aswin bahasanya jangan gitu, coba diganti. Teman-teman, rumah ini menghabiskan biaya 100 juta. Menurut teman-teman bagaimana? Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya ganti captionnya, komentarnya positif semua. Jadi harus apa ya ditata bahasanya seperti Iya. itu. Pemilihan diksi kata itu penting ya. Penting. Betul. Nah itu yang akhirnya setiap saya posting yang dulu asal posting, kadang-kadang manusia kan lupa ya, merasa sok atau gimana. Akhirnya dari situ saya inget-inget, oh enggak sekarang kalau posting. Malah kadang-kadang captionnya sombong gitu kan. Takutnya menggiring Mana opini ke ada situ. rumah semurah saya? Wah, Nah, itu takutnya. Rumah semurah saya. Itu kan jualan rumah. Oh, jalan rumah. Ora nyambung. Kamu terpesona dengan ketampanan Mas Aswin ya. Makanya Nanda itu cari diksi kata yang tepat. Kalau kamu jualan jangan bilang kamu janda. Terus bilang apa? Perawan KW 15 ya. Itu perawan KW 15. KW 15. KW 15. Sopo ngerti? Sing teko kuntet. Nah, semakin menarik kiat-kiat jual beli dari Mas Aswin dengan PT Mas Windonya. Kita akan kembali sesaat lagi. Sesaat lagi hanya ada di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Saatnya menjawab pertanyaan para pemirsa yang ada di studio. studio. Dari Rodotul Muslimah. Muslimah. Silakan, Bu. Nah, sebelum ke pemirsa, mentang-mentang los. Los ya. Wahayai. Jangan lupa, pastikan bahwa semuanya menggunakan yang namanya Sultanet. Kenapa? Karena memang selain mendapatkan gratis nelpon 100 menit, free yang namanya channel UCTV 150 channel, dan juga kecepatannya Masya Allah sangat luar biasa 100 Mbps. Langsung saja gunakan Sultanet UMKM Maju, UMKM Go Digital.
Dan juga nggak usah ragu, nggak usah bingung. Kalau mau isi BBM kendaraan Anda, langsung saja pakai aplikasi My Pertamina. Karena banyak sekali keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Mulai dari kemudahan pembayaran cashless, poin di setiap transaksi, dan jumlah transaksi yang dibayarkan sudah otomatis sesuai dengan jumlah liter BBM yang Anda beli. Banyak untungnya pasti. My Pertamina. Silakan dari sudut kiri. Kiri. Perwakilan janda-janda Rojali, rombongan janda liar. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, mic-nya dimasukkan ke fasil, Bu. Fasilnya. Bukan ke Dibuka, grup. nggak apa-apa. Gitu aja. nggak apa-apa. Ya Allah, PSE. Pesek dari lahir, Gus. Masya Allah. Saya Ibu Kelly dari Kelek. Majelis Taklim Raudhatul Muslimah. Siapa Bu? Dari- Siapa Bu? Siapa? Kerry. Nama panjang saya Ya. Tegowati Ribut Kelia. Ayo Gus, dikomeni Gus. Tegowati Ribut Kelia. Kelia. Ya. Gara-gara karo bojone terlalu tego akhirnya ribut. Piye kok? Gitu. Ebut. Iya. Eh, Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mau bertanya Gus, Nggih. bagaimana ini kan menjelang bulan puasa ya Gus? puasa ini Menjelang puasa. lebaran. Jelang lebaran, Bu. Jelang Oh menjelang lebaran ya Gus. Lupa Gus. Kamu lupa ya? Iya lupa Gus. Terpaku sama Gus Miftah saya. Sorry ya, ganteng ini menyiksaku. Gimana Bu? Bagaimana kiat-kiat yang baik berdagang menurut syariat Islam menurut Gus Miftah? Mohon dijelaskan. Kita sebenarnya sudah punya role model seorang pedagang yang sukses, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa etika. Yang pertama, jujur. Pasti yang tadi dikatakan Mas Aswin. Jujur itu ada dua. Jujur ayam dan jujur kacang Cu. hijau. Bubur. Bubur. Oh, bubur. Bubur itu yang untuk manah itu loh, bubur. Busur. Busur. Itu untuk tidur tuh busur. Kasur. Oh, kasur. Hah? Kasur iki sing muni. Kak. Ngono lho. Kayak catur. Catur. Catur sing ngene bianter dok biar. Guntur. Biar ngerti. Biar ngerti. Tidak paham. Ora paham. Kemudian yang kedua, pastikan yang dijual itu adalah barang yang halal. Ya Bu ya, yang halal-halal saja itu loh, yang sah kayak propertinya Mas Aswin. Kemudian berjualanlah barang dengan kualitas yang baik. Jangan kemudian ditutupi. Kadang-kadang begini ya, ada jualan cabai itu. Cabai yang bagus ditaruh di luar, begitu ditimbang yang jelek duluan, kemudian baru dikasih yang bagus. Ini tentunya akan menjadi pelanggan kita lari meninggalkan kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya saya mencatat itu tidak boleh menyembunyikan cacat di dalam barang itu sendiri. Kayak umpamanya Bu ya, ini Mas Aswin umpamanya jualan baju, ini bajunya yang satu udah koyak, yang satu bagus. Ya bilang saja sama pembelinya, yang ini koyak ya, terutama ketika Anda jualan online. Jangan kemudian ditutup-tutupi, begitu dikirim ternyata barangnya basah. Bosok. Saya juga pernah Bu beli sepatu, begitu dikirim ke pondok, ya Allah, tengen kabeh gitu. Iki kepiye gitu. Kanan semua. Kanan semua. Kayak sikile Nanda ta. Ini mlakukan gantet. Gantet malahan itu loh. Jadi etika-etika itu perlu kita pegang. Insya Allah kok penjual itu profesi yang mulia. Insya Allah. Kenapa? Karena mereka makan dari hasil karyanya sendiri. Laku ya makan, nggak laku nggak makan. Makanya Allah sayang dengan orang-orang seperti itu. Bahkan Nabi Dawud alaihissalam, seorang raja, dia makan dan minum tidak mengambil dari kerajaannya, tapi dia makan dan minum atas jualannya dia sendiri. Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam karena yakulu wa yasrobu bi amaliyati, dengan menggunakan tangannya sendiri. Gitu Bu. Masya Allah. Tuh, Mas Aswin malah punya dibagi-bagi. Kenapa Mas Aswin ngasih kalian? Kenapa, Pak? Karena wajah kalian kayak kotak infak. Kotak. Perlu diisi. Perlu diisi. Perlu diisi. Yang dari sini,
Monggo Bu. Nah ini, ya Allah bro sih. Sini ya guys. Bling-bling. Bling-bling Cin. Kenapa pegang mic-nya tangan kanan? Kenapa, Pak? Karena cincin dan gelangnya di tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haja Munasia. Siapa? Haja Munasia Haja Munasia. dari Sawut Ratap, Gedangan Sidoarjo. Ya. Saya mau nanyakan kepada Gus Miftah. Kebetulan saya jualan. Nah, Jualan apa Bu? Ya, jualan bahan bangunan. Wow, saingannya Mas Aswin, saingannya Mas Aswin. Ya, kecil-kecilan. Oh, aja. kecil-kecilan. Ya, tuh. Bersyukur. Alhamdulillah, saya bersyukur. Nah, itu hukumnya kalau orang pinjam ya, terus ndak nyaur, nah itu hukumnya gimana Gus? Nyindir. Cuma mlebu TV nyindir sing utang. Kesempatan. Kesempatan nagih melalui sahur bareng Gus Miftah. Nagih online. Oh, winter kok Munasia iki. Iya. Terus terang saya mau iki sing ngutang tanyakan. wonge ya teko. Ya melu guyu. Gimana hukumnya Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dia nanya sekaligus nagih ini di acara Nah, saya. iya. Komisi. Komisi. Jadi begini ya, salah satu hak Bani Adam yang harus kita segera selesaikan itu adalah utang piutang. Orang utang itu wajahnya males kalau suruh bayar, mohon maaf, orang utang itu wajahnya melas kalau disuruh bayar, males. Orang itu kalau ngutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu, ditagih lebih kejam daripada Israel. Wongnya teko iki. Yo melu guyu. Lungguhe sebelah kono. Mau wong yo bar takon. Nah, kalau sampai hak Bani Adam itu nggak dibayar, itu akan ditagih di akhirat. Makanya dikatakan siksa kubur yang paling berat itu adalah salah satunya, satu nguyuh ora cewek, loro utang orang bayar. Hei, sing utang karo Munasia, rungokno kupingmu. Ayo. Apok kowe. Apok kowe. Iku ora njaluk ora takon ning njaluk tulung nih. Bener. Iki njaluk tulung iki berarti iki. Nggih. Berarti Munasia terindikasi memanfaatkan Gus Miftah. Oh, kon nagih utang. Kon nagih hutang. Hari ini temanya Gus Miftah, nagih Nagih utang. utang. Berarti tema ini malam ini ada debt collector. Ternyata sambil menyelam minum Gus Miftah. Dekat. Disedot. Jadi Allah akan memberikan kemudahan bagi hambanya yang niat untuk bayar utang. Itu janjinya Allah. Kalau Anda punya utang, kemudian Anda mau bayar, Allah akan beri kemudahan. Contoh inilah tanggung jawab yang diperlihatkan oleh Mas Windo. Yang bermasalah cabangnya, manajernya di cabang, tapi yang pusat bertanggung jawab. Dan ternyata apa? Allah kasih kemudahan. Kenapa? Karena idza sadaqal asmu wa hasabil. Ketika niatnya ada, niat baiknya ada, maka Allah akan kasih jalan. Makanya gitu Bu, kalau saya diri sendiri di pondok itu kalau orang utang, Gus kita ngutang. Mohon maaf saya nggak bisa ngasih utangan. Mendingan saya membantu sebisa saya. Karena biasanya apa? Hutang itu menjadikan yang dekat menjadi jauh. Sedulur dadi musuh. Munasia kowe musuh ora bayar aku kowe. Ayo kowe. Kon nagihke kok. Gitu. Lah Mas Aswin mungkin sebelum diakhiri ada pesan-pesan untuk para pemula yang pengen bisnis, pengen usaha, pengen jualan, pengen dagang kayak Mas Aswin. Apa pesan Mas Aswin untuk kawan-kawan kita di luar sana? Mencari sesuatu hal yang baru, dikembangkan, dan kalau sudah menjadi pengusaha, seenggaknya menjadi pengusaha yang beretika dan berakhlak, itu aja sih. Nah. Salah satu etika dan akhlak adalah jangan nagih melalui studionya Gus Miftah. Iya. Jangan malu jualan, jangan malu posting untuk jualan. Ingat, hidupmu tidak ditanggung oleh mulutnya orang. Betul? Betul. Betul. Kita kan nggak mau jualan takut dikata-katakan sama orang. Nah, di saat kamu merasa malas untuk bekerja, ingatlah
Ingatlah, Ingat apa? para jomblo, ingatlah bahwa biaya pernikahanmu tidak dijamin BPJS. Apalagi kalau pakai nanggap dangdutan. Hai. Tapi apapun itu, kalian yang merasa susah, belajarlah dari penyanyi dangdut. Mereka makhluk yang spesial. Oke. Buktinya apa? Mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Ya. Organ. Terima kasih Mas Terima Aswin kasih. hadirnya. Terima kasih. Sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Masya ini Allah. inspirasi untuk anak muda. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Windo. Kita akhiri dengan membaca niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu. Soma Ghadin Soma An adai An adai. Fardi syahri Fardi syahri. Ramadana Ramadana. Hadihi sanati Hadihi sanati. Imanan Imanan. Wahtisaban Wahtisaban. Fardol lillahi ta'ala. Alat. Terima kasih Mas sekali lagi. Terima kasih. Kalau bisa besok datang lagi. Iya. Nanda mesti kayak ngono kuwi. Tambah-tambah 5 episode nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Saya siap. Siap biar bisa dapat angpau lagi. Ya nggak siap Mas Aswin. Wis ngono kuwi Nanda, nek ana sing anyar ya golek sing anyar. Kalau aku lali. Terima kasih sekali lagi untuk dua orang yang sudah menggentayangi saya di beberapa episode. Kita berikan tepuk tangan, Masya Allah. Terima kasih Telkom Indonesia, Pertamina. Terima kasih, nanti mungkin ada satu cabang lagi perusahaan, yaitu perusahaan membuka rumah tangga. Kan cuma bangun rumah terus, Oh, iya. rumah tangga nggak ada. Khusus Jandane ngengkel lho. Saya Janda Desita, Nanda Desita. Saya Canggi. Saya Cakundat Makinjai. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok masih dalam acara apa ibu-ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Assalamualaikum. Jangan menyebut nama Allah. Jalani hidupmu, yakinkan niatmu. Jangan pernah ragu. Dengan menyebut nama Allah, bulatkan